Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap dan terus mendoakan kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, seperti biasa teman-teman ya, di video ini saya akan kembali membahas soal perpolitikan hari ini. Apalagi yang mungkin beberapa hari ini menjadi topik pembahasan saya di channel ini soal serangan-serangan kepada Pak Jokowi, soal ijazah palsu. Bang, kamu nggak bosan ya ijazah palsu terus? Jujur aku bosan juga ya teman-teman. Aku juga bosan bahas ini teman-teman. Tapi ya mau nggak mau kita harus bersuara teman-teman ya. Sekalipun Pak Jokowi mengatakan bahwa aduh itu fitnahan murahan itu. Dari dulu itu fitnahan murahan itu. Ya, Pak Jokowi menganggap itu adalah hal yang murahan yang nggak perlu untuk serius juga ditanggapi. Cuman ya baru-baru ini karena hadirnya seorang Rismon teman-teman, Dokter Rismon lulusan Jepang katanya teman-teman ya. Itu langsung diangkat oleh mereka dan ya langsung mereka menyatakan bahwa mereka 1 miliar% percaya kalau Jokowi ijazahnya palsu. Sulit juga ya berbantah dengan orang-orang kayak gitu teman-teman. Makanya kita bahas kembali. Dan juga saya mau katakan di WA saya, kan saya taruh nomor WA di sini teman-teman, untuk subscriber saya yang mau kita berbagi pendapat, tukar ide untuk pembahasan konten ya, untuk mendengar testimoni dari teman-teman subscriber saya ya, dan itu memberikan penyemangat. Banyak sekali yang WA ke saya, Bang Vicky terus suarakan kebenaran, Bang Vicky terus kita kawal agar supaya masyarakat kita itu jangan mudah terhasut, terbodohi oleh mereka yang ingin memecah belah bangsa. Itu menjadi boosting buat kami teman-teman untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Ya, saya kan taruh nomor WA ini. Terus ada penyusup masuk. Penyusupnya masuk, teman-teman. Dan kemudian dia ingin mengajak saya berargumen, ya. Dia ingin mengajak saya berdebat soal ijazah palsu Pak Jokowi. Aku langsung tentu saja aku nggak mau layani. Aku orangnya teman-teman ya paling malas berdebat sama orang-orang seperti mereka. Bukannya apa teman-teman ya, bukannya takut atau apa ya, tapi saya rasa buang-buang waktu untuk menjelaskan kebenaran kepada orang yang pada dasarnya tidak mau menerima kebenaran. Berbeda dengan orang yang ingin tahu sesuatu karena ingin tahu kebenarannya, ya. Mereka akan mendengarkan, just listening and understanding, ya. Mereka akan mendengarkan dan memahami akan apa yang kita sampaikan. Jika mungkin kebenaran itu masuk ke dalam pemikiran mereka, maka mereka akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi berbeda. Aku langsung berpikir, sedangkan dekan dari UGM atau orang-orang di UGM saja sudah menunjukkan bukti, sudah menunjukkan data nama Pak Jokowi tercatat di sana. Mereka nggak percaya, apalagi perkataan dari seorang Vicky Himpong. Apalagi perkataan dari saya ya, itu pasti hanya akan membuang-buang waktu saya. Makanya saya langsung blokir nomornya. Ya, saya mau tegaskan dulu, saya taruh nomor telepon di sini bukan untuk kalian. Bukan untuk kalian yang mau berargumen soal ijazah palsu. Saya nggak mau berdebat dengan kalian. Karena saya tahu, saya merasa diri ini tidak akan kalian dengar. Sedangkan Pak Jokowi saja bicara kepada kalian. Atau orang yang kompeten dengan menunjukkan bukti dan data yang jelas, kalian masih nggak percaya. Apalagi saya, seorang YouTuber kecil ini teman-teman. Aduh, lucu banget ya teman-teman ya. Itulah ya. Biar ya kalian saja yang menang. Ambil Jepang itu piala. Ya teman-teman ya. Jadi kita akan sedikit membahas soal ya ijazah-ijazah ini. Supaya ya kita setidaknya bersuara lah teman-teman ya. Soal ijazah palsu yang mereka ajak, soal font Times New Roman, yang dimana akhirnya ada seorang yang bisa membantah apa yang disampaikan oleh Rismon, kemudian tanda tangan, nama, dan kemudian kacamata, bentuk wajah. Kalau misalnya kacamata, teman-teman bisa melihat cari saja di ChatGPT. Bagaimana, apakah
di tahun 80-an diizinkan seorang pakai kacamata. Ternyata di tahun 80-an itu kacamata itu sebagai bagian dari identitas seseorang pada waktu itu. Dan besarnya toleransi kepada orang-orang yang dalam foto-foto ijazah pada tahun itu. Itu persyaratannya itu tidak terlalu ketat seperti sekarang. Mungkin saja ya standar yang diberikan oleh kampus UGM pada waktu itu mungkin seperti itu. Di tahun 80-an. Jadi jangan samakan dengan tahun ini sekarang. Tapi kalian menjelaskan kepada mereka nggak bakalan percaya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh teman-teman ya, saya akan sounding kembali karena semakin hari semakin dekat teman-teman. Perjalanan kami untuk ke rumah Pak Jokowi dan juga untuk ketemu teman-teman yang ada di daerah Jawa sana. Kita akan kumpul menjalin silaturahmi di sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya. Saya sangat mengapresiasi. Saya sangat berterima kasih atas apa yang kalian sudah berikan. Ya, tapi buat teman-teman yang masih mau berkontribusi untuk lebih meringankan biaya kami untuk misalnya penginapan, transportasi, karena kami juga harus naik kereta dari Surabaya ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta, dari Jakarta akan kembali ke Malang lagi, itu butuh biaya yang cukup besar teman-teman ya, apalagi tiket pesawat. Jadi makanya jika teman-teman yang mau berkontribusi, yang tergerak saja teman-teman ya, yang tergerak ataupun mempunyai lebih dan kalian menginginkan untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam perjalanan saya, silakan teman-teman bisa melihat nomor rekening di sini dan nomor WhatsApp saya jika teman-teman mau konfirmasi atau melakukan silaturahmi dengan saya teman-teman. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas video yang pertama. Pernah jadi ketua KPU DKI. Ketua KPU DKI ini. Mana tahun 2012 testimoninya saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak. Dari pihak KPU, dari pihak UGM, dari pihak teman-teman kuliah Pak Jokowi, banyak yang mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM dan ijazahnya asli. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka percaya? Orang mau percaya. Orang mau percaya, ya. Susah teman-teman ya, susah. Makanya kalau mereka mau panggil berdebat saya lewat nomor WA ini, saya ngalah. Saya nggak mau berdebat, buang waktu, buang energi, bikin lelah jaring, mengetik-ketik panjang lebar, tapi ujung-ujungnya mereka tidak akan menerima. Ya, makanya teman-teman ya, kalau orang-orang seperti mereka ini mau panggil aja kalian untuk berdebat soal ijazah palsu membuktikan, nggak usah diladeni, ya, karena segelas ketua KPU waktu lalu dari UGM mengklarifikasi, memverifikasi bahwa itu adalah benar, mereka nggak mau percaya dan sampai detik ini masih meributkan. Apalagi kalian, apalagi saya. Ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Adanya verifikasi dari berbagai macam pihak tidak membuat serta-merta mereka berhenti dan percaya bahwa Jokowi mempunyai ijazah asli.
Tapi lewat ungkapan dari seorang bapak tadi, ya, saya nggak tahu dia ketua calon KPU, gubernur DKI Jakarta. Salah ketua satunya KPU. Oh ya, ketua KPU DKI teman-teman ya. Jadi ungkapan hati dari ketua KPU di DKI itu menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mau mencari kebenaran tentang ijazah asli Pak Jokowi. Sebenarnya Bambang Tri dan kelompok mereka itu hanya ingin buat kekacauan saja di negeri ini. Jadi segala macam mereka mau lakukan, salah satunya adalah soal ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi seperti makanya Pak Jokowi bilang ya, itu fitnahan murahan. Makin sakit hati mereka, teman-teman. Pak Jokowi bilang itu fitnahan murahan ya, makin sakit ya, makin meradang penyakit mereka, teman-teman ya. Makanya Pak Jokowi memberikan syarat bahwa itu murahan ya. Sesuatu kalau murahan nggak perlu kan kita tanggapi. Kalau kalian menganggap murahan ngapain ditanggapi ya. Mereka makin sakit hati, udah capek-capek mengumpulkan data, sudah capek-capek bikin konferensi pers, capek-capek buang-buang tenaga, buang-buang uang ke sana kemari untuk menyatakan Jokowi itu jasanya palsu. Tapi Pak Jokowi murahan. Nanti ada juga yang tulis di kolom komentar, Ternak Mulyono. Dibayar berapa bos? Ya, jadi seperti itu. Kalau ada penyusup yang masuk di WA ini teman-teman, saya nggak mau balas. Apalagi tadi mengajak untuk berdebat. Dia kasih WA kayak WA satir gitu teman-teman. Yang mengatakan, ayo kita dukung terus Jokowi, sekalipun sekecil apapun kebohongannya. Sok-sokan ya. Ya saya nggak mau meladeni. Sekali lagi ya, yang mau berdebat untuk ijazah palsu saya nggak mau meladeni. Karena sekelas ketua KPU yang sendiri melakukan verifikasi atas ijazah Jokowi, sekelas dekan-dekan di UGM yang sudah menunjukkan data nomor induk Pak Jokowi, menunjukkan bukti data-data tertulis bahwa nama Pak Jokowi ada, mereka nggak mau percaya. Apalagi kita YouTuber kecil ini, Vicky Himpong. Aduh teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah, jadi terus ya, kita harus terus suarakan kebenaran ini. Karena ya biarkan saja mereka terus melakukan protes-protes, aksi-aksi mereka teman-teman ya. Itu juga hak konstitusi mereka yang gak ada salahnya juga. Cuma itu membuat kita masyarakat itu sampai heran, kok kalian ini gak ada capek-capeknya ya. Kalian ini konsisten sekali. Konsisten sekali dalam melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin pada pihaknya Pak Jokowi itu adalah sebuah fitnahan ya. Makanya Pak Jokowi menganggap itu bukan tuduhan tapi adalah fitnahan yang mencemari nama baik beliau. Bisa saja Pak Jokowi mengambil tindakan, cuman gak perlu Pak Jokowi bilang, gak perlu nanti mereka naik daun lagi. Pak Jokowi nanti banyak yang ngeliput mereka, nanti mereka jadi ngotop lagi gara-gara Pak Jokowi ya, karena pengaruh Pak Jokowi kan besar teman-teman. Siapa tahu nanti kami YouTuber kecil ini nanti ketemu sama Pak Jokowi, kami bisa lebih ngetop daripada orang-orang itu. Nggak apa-apa lah kan teman-teman ya, nggak apa-apa. Ya jadi nggak apa-apa kita ngetop gara-gara kebenaran daripada kita dikenal karena kejahatan kita. Ya. Kita dikenal karena kebenaran, sesuatu yang patut kita banggakan. Tapi dikenal karena kita suka fitnah orang, ya memalukan namanya, bukan terkenal ya. Oke teman-teman ya, saya pikir sampai di situ dulu video yang bisa saya sampaikan. Itu ya isi hati yang saya mau sampaikan di sini. Semoga kalian dapat pesannya. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkontribusi. Terspesial dari dalam negeri dan dari luar negeri, dari teman-teman juga yang support kami di sana, sangat-sangat luar biasa dukungan kalian. Dan juga sekali lagi buat teman-teman semua yang masih mau ingin berkontribusi, silahkan nomor rekening sini dan nomor WhatsApp di sini. Saya pamit dulu, see you guys on the next video and God bless. Bye guys.